Melintas di jalan provinsi, tiba-tiba dari kanan kiri jalan itu kan ada gang-gang gitu kan. Muncul sekelompok pemuda. Tawuran, Mas. Ada di satu titik jalan itu turun sebenarnya, tapi speednya ikut turun. Kok aneh ya? Iya, terus Hai Solo Lovers, selamat sore. Tadi kita udah tease sedikit kalau kita hari ini ngobrol-ngobrol sama Mas Matt Click. Keren banget ya. Betul sekali. Kemarin tuh dari tanggal 15 sampai tanggal 21. Rencananya ya kurang tanggal lebih 20. Ya. Ini ada seorang pria asal Solo yang melakukan sebuah misi yang luar biasa sekali, Solo Lovers. Dan kita juga sempat seminggu full kemarin itu live report juga sama beliau ya. Iya, mengupdate udah sampai manakah beliau, karena naik sepeda, literally naik sepeda doang. Bener. Enggak startnya tuh enggak naik mobil, enggak naik apa, tapi bener-bener dari sepeda. Keren banget. Aku salut sama kempolnya sih. Karena pasti kuat Kalau gitu aku loh. salut sama semangatnya sih. Oh tentu. Pasti, gila. Dan sekarang kita sudah kedatangan beliau, Solo Lovers, sebuah kehormatan buat kita akhirnya ketemu langsung sama si pelaku ini yang sudah mengembara di kota-kota besar, enggak kota-kota besar sih, kota-kota di seluruh Indonesia, hampir di seluruh Pulau Jawa, Solo Lovers. Selamat sore Mas Matt Click. selamat sore. Asik. Suaranya tuh tetap wise gitu ya. Selamat sore. Kalau aku udah kayak selamat sore gitu mungkin. Kan udah sempat istirahat. Oh, iya, Mungkin kalau habis genjot masih agak susah ya untuk wise. Apa kabar Mas Matt Click? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Alhamdulillah. Sampai saat ini ya. Ya. Kemarin total berapa lama akhirnya bersepeda 17 kota 8 kabupaten, betul ya? Benar. Benar ya. Itu dari sesuai schedule awal itu dari kapan sampai kapan, Mas? Dan yang terjadi seperti apa di lapangan? Pada rencananya kan tanggal 15 sampai tanggal 26 hari ya. Yeah. Namun ternyata di Jawa Barat cuaca kurang bersahabat. Banyak sering hujan juga, terus waktu di puncak juga suhunya drop. Ekstrim banget ya? Ya, karena saya turun dari puncak jam 10 malam. Itu kan turunan sekitar 25 kilo. Padahal suhu udara sangat dingin sampai badan bergetar. Sempat dibahas juga pas kita live ya Mas ya? Iya. Itu Grogi. nanti kalau pas belok badan bergetar itu juga bahaya. Harus menepi dan itu makan waktu juga. Oke. Gitu. Sebelum kita ke sana, sebelum kita lebih ke detail pengalaman-pengalaman aja ya Van kayak yang beliau lalui selama kurang lebih semingguan ini berkelana mengelilingi Pulau Jawa. Hanya dengan sepeda sendirian. Sebenarnya tuh ide awal atau mungkin kayak tujuan awal, latar belakang awal jenengan itu kayak melakukan ini semua tuh apa sih Mas sebenarnya Mas? Kok ada tiba-tiba aku akan bersepeda mengelilingi Pulau Jawa? Yeah. Apakah gabut? Apakah gimana? Monggo silakan dijelaskan. Sebenarnya pada awal tahun itu sudah ada rencana ya. Pokoknya tahun 2020 harus keliling Jawa. Pada awalnya malah 2.400 kilo. Oh, lebih Gitu. banyak ya Lebih sebenarnya jauh ya. lagi. Cuman mencari waktu untuk eksekusi ini yang susah. Harus libur panjang gitu kan. Dan saat melihat kalender di bulan Agustus, ini kok banyak libur panjang ini. Waktu kemarin itu kan. Akhirnya terus saya ngobrol sama teman-teman. Malah teman-teman muncul ide juga. Kenapa nggak sekalian aja ini dibikin momen untuk menyambut HUT RI gitu. Terus selain itu juga ini momen yang jarang loh ya. Jadi semisal dibikin acara donasi seperti apa. Makanya saya sama teman-teman oke lah, saya setuju, saya yang eksekusi, tapi teman-teman yang akhirnya mengkonsep acaranya. Gitu. Apakah ini pertama kalinya Mas Matt Click bersepeda 1000 kilometeran atau mungkin ada yang lebih jauh? Ya, apakah ini pengalaman sejauh ini pertama kali atau mungkin pernah? Kalau yang lebih paling jauh memang baru kali ini 1900 ini. Cuman kalau untuk di atas 1000 saya tahun 2018 pernah ikut charity. Challenge di Rapa Festive. Jadi itu challenge yang diadakan oleh Strava. Pesertanya dari seluruh dunia. Oh, Jadi, kapan itu Mas? Tahun 2018. Di mana dilaksanakannya? Jadi, itu karena virtual, jadi kan bertempat di negaranya masing-masing. Jadi pesertanya sekitar 90.000 sekian. Dalam 8 hari mulai tanggal 24 Desember sampai tanggal malam tahun baru.
Jadi 8 hari ini jauh-jauhan lah istilahnya. Dan saya bisa menempati peringkat 11 dunia. Keren banget. Berapa titik yang Mas Medclick lewati pada saat itu? Kalau yang dulu waktu Rapa Festive itu bisa sejauh 1611 kilo. Di Pulau Jawa juga? Iya. Gitu, 1611 kilo. Berarti sebenarnya yang kemarin 1945 kilo itu ya nggak terlalu kaget-kaget amat lah ya Mas, kan udah pernah juga sebelumnya. Gitu. Udah pernah berlatih gitu ya? Iya, udah preparation. Sering jadi sepedaan 2 hari tempuh 600-700 kilo. Ya persiapannya kurang lebih sama. Oke. Gitu. Buat solo lovers mungkin yang penasaran gitu ya, latar belakang Mas Medclick sendiri ini sebenarnya siapakah beliau ini? Kok bisa sepedaan jauh? Betul. Apakah jenengan tuh memang Mas Medclick ini adalah atlet nasional ataukah memang hanya ya warga sipil biasa yang memang interest sama sepeda atau memang seperti apa Mas? Sebenarnya bukan basic atlet ya. Okay. Jadi hanya penghobi saja. Oke. Jadi baru 3 tahun saya sepedaan. Baru 3 tahun. Aku agak kaget dan speechless juga. Tapi ini sih solo lovers dan aku pribadi banyak banget yang penasaran sih Mas, apakah preparation yang diperlukan untuk bersepeda sejauh itu sendirian lagi? Mungkin ada yang kepengen kayak gitu juga, tapi kan nggak mudah untuk seperti itu. Apa sih sebenarnya persiapan yang perlu dilakukan gitu? Semuanya nggak bisa instan ya. Betul, setuju. Yang pasti latihan itu pasti. Latihan itu paling tidak 10 jam per minggu. Mantap. Itu yang jenengan lakukan berarti selama ini? 10 jam per minggu, jadi 1 hari paling tidak 1,5 jam. Dan nanti di akhir minggu atau weekend itu long ride. Long ride itu di atas 100 kilo. Itu paling tidak 1 bulan sebelum hari H. Mantap. Berarti paling nggak kalau 15 Agustus berangkat berarti 15 Juli gitu ya berarti. Udah harus prepare. 10 jam per minggu. Itu waktu tidurku sehari. 10 jam. Kita rebahan, dia latihan sepeda loh. Nggak heran berarti. Bisa dilihat perbedaan bentuk tubuh dan postur ya. Biar nggak kaget juga mungkin ototnya yang biasanya rebahan kok tiba-tiba sepedaan harus ini. Terus dari sebulan yang seminggu 10 jam ya Mas ya? Iya. Itu apa yang Mas Medclick lakukan selama sebulan kemarin itu? Long ride kemana aja? Terus latihan fisik seperti apa yang Mas Medclick lakukan? Kemarin mendekati hari H, istilahnya exercise gitu ya, latihan adaptasi. Jadi saya sepedaan berangkat sore ke Tawangmangu. Ke Sekipan, nanti turun jam 8 malam. Mantap. Jadi penyesuaian. Sorry Mas, sedangkan rumahnya Mas Medclick ada di Mojosongo. Wah. Sip. Iya. Agak naik turun juga medannya ya Mas ya. Iya. Menyesuaikan suhu juga. Jadi harus terbiasa dengan suhu dingin. Nah, itu latihan juga, adaptasi juga gitu. Oke. Wow, jadi seru memang bukan atlet solo lovers, memang hanya orang yang punya hobi aja, interest ke sepeda dan akhirnya mendorong buat melakukan ini. Benar. Di Indonesia apakah sudah ada pernah yang melakukan hal yang sama seperti Mas Medclick? Kalau dengan misi yang seperti ini, terus dengan jarak tempuh yang seperti ini, saya lihat belum ada. Tapi kalau untuk yang misi sosial lain, kemanusiaan lain ada dan lebih jauh. Gitu. Oke. Tadinya tuh jujur aja aku mikirnya ini kayak rekor, kayak pemecahan rekor karena aku pribadi belum pernah mendengar ada orang yang naik sepeda 17 tapi mungkin kota, di Solo 8 kabupaten emang yang paling heboh ini Mas Medclick ini. Iya, di Solo jenengan pertama kali ya Mas ya, pioner ya. Iya, benar. Oke, yang lagi dengerin misalkan ini Vanka mau. Makasih. Keluargaku semua nanya ini tuh kemarin kok yang sepedaan jauh banget toh kayak gitu. Iya, aku pun kayak teman-teman ini siapa sih Medclick itu sebenarnya siapa? Sudah terjawab ya. Memang adalah Mas Medclick adalah orang yang memang tertarik sama dunia sepeda dan sekarang akhirnya memberanikan diri untuk mengikuti dan menjalankan misi ini gitu. Keren banget. Solo lovers yang kepengen juga sepedaan jauh-jauh tuh nggak ngasal genjot terus nyampe Jawa Barat. Nggak ngasal kayak hemat bensin ke Tawangmangu naik sepeda juga kayak gitu. Nggak bisa seperti itu. Nggak bisa instan. Nggak bisa instan, benar sekali. Terus untuk exercise selain long ride nih Mas nih, apa kayak push up apa yang khusus? Saya lebih ke jogging sih sebenarnya. Oh, jogging ya. Half marathon misal 21. Kardio gitu, Man. Iya. Yoga nggak Mas? Pilates. Yoga sebenarnya bagus untuk sepeda. Oh, bisa ya? Saya nggak telaten. Oh, kira nggak fokus nggak Mas tapi? Oh, fokus dong. Orang kayak gini aja bisa, masa nggak fokus? Senam kegel aku biasanya kalau mau sepeda. Oh, senam hamil kayaknya lebih cocok ya. Elastis. Oke, Solo Lovers, buat kamu yang pengen nanya-nanya nih kira-kira tentang Mas Medclick ini, tentang misi ini, karena banyak banget yang pengen kita gali juga ya. Benar, kepo banget karena
jauh banget loh. Kalau misalnya nih mau mudik ke Jakarta gitu Mas, naik mobil gitu, rasanya tuh kayak jauh banget, gak nyampe-nyampe, apalagi naik sepeda. Bisa dibayangkan Lionya ini naik sepeda genjot loh. Gak diengkol sama motor lain, gak ngenjot sendiri, solo lovers ya. Sebelum kita ke pengalamannya Mas Medclick selama di perjalanan 17 kota 8 kabupaten ini, charity-nya tuh bentuknya seperti apa sih Mas? Sebenarnya Mas donasi untuk apa dan seperti apa? Jadi charity yang terkumpul ini kan murni dari keuntungan penjualan jersey. Ada juga sebagian donasi murni dari para dermawan. Ini nanti akan kami wujudkan suplemen makanan atau vitamin yang akan kami berikan kepada tenaga medis di wilayah Solo Raya. Gitu. Untuk donasinya sampai sekarang masih bisa dibuka? Kalau untuk donasi murni masih bisa. Tapi kalau untuk penjualan aparel kami sudah close. Sudah close ya. Tapi untuk yang donasi murni masih bisa di mana Mas? Bisa diinfokan? Bisa kita sambil ngobrol dulu karena sambil buka kepean ya. Karena Bos Lovers yang mungkin baru stay tune gitu ya, yang mungkin ketinggalan, kebangetan banget kalau ketinggalan sih. Karena ini beritanya di mana-mana guys. Udah rame banget. Lagian nggak mungkin nggak heboh dong ya. Pertama kali kayaknya di kota Solo bersepeda 1945 km. Dan juga membawa misi yang mulia juga. Betul. Dan sampai diliput juga sama beberapa stasiun TV nasional juga guys. Jadi memang kebangetan kalau nggak tahu gitu ya. Iya. Bisa di mana Mas donasinya? Kalau misalkan donasi murni bisa disalurkan melalui rekening BRI di 0097 01 0865 28506 atas nama Andi Sulistyo, Hihi Medclick Production. Siap. Jadi sampai sekarang masih bisa dibuka. Hari ini terakhir atau masih ada waktu ke depan? Masih ada waktu ke depan untuk donasi murni. Alright. Sekarang kita mau ngomong-ngomong ya tentang pengalaman nih. Kan seminggu ya Mas, berarti tanggal 15 sampai kurang lebih seminggu. Terus kurang lebih seminggu bersepeda gitu. Pasti kan tidur Mas, walaupun hanya beberapa jam ya. Berapa jam Mas tidurnya? Total Mas, berapa jam? Sehari deh, sehari. Satu stop. Tidak lebih dari 5 jam. Wah. Nah, aku pingsan fix sih. Aku wes gersulo pulang. aku gersulo nyari stasiun, aku pulang naik kereta. Sepedanya ditinggal. Terus di mana Mas tidurnya? Biasanya di SPBU 24 jam. Nah, kalau enggak di minimarket itu. Oh, diperbolehkan ya Mas ya? Perbolehkan. Ya, itu sahabat semua itu. Nyari temen. Backingannya luar biasa loh. Punya SPBU. Satu Jawa Tengah loh. Bukan satu kota loh. Iya, bolo dewe semua. Satu Jawa deng. Malah keren banget. Kalau tidak ya ketok-ketok pintu di Koramil atau Polsek. Oh, bisa juga ya Mas. Ya, itu malah lebih aman. Iyalah ya. Malah dapat kenalan baru ya Mas ya. Sekali istirahat itu biasanya butuh berapa menit untuk Mas Medclick sendiri? Karena sudah ada timeline-nya, jadi setiap 50 kilo saya istirahat setengah jam. Nanti kelipatan 150 baru istirahat panjang sekitar 2 jam. Untuk tidur dan sebagainya gitu ya. Benar. Alright, jadi memang sudah diatur juga timeline-nya. Nggak ngasal kapanpun bisa istirahat. Nggak bisa seperti itu. Ini ada rundown-nya ya, tertata. Gitu. Ada MC-nya nggak dari awal sampai aku kemarin nggak siaran MC tuh. Iya, aku ikut ke Pacitan, aku live report. Dangdutan malah. Tapi untuk mandi Mas, di mana kalau mandi? Mandi nggak Mas? Mandi sama. Mandi tetap di SPBU. Di tempat-tempat yang seperti itu gitu ya. Sekarang di masjid udah nggak boleh ya Mas tidur? Sebenarnya di masjid juga masih diperbolehkan. Ya, cuman kalau sekedar mampir ke masjid buat mandi kan rasanya kurang etis aja ya. Gitu aja. Betul sekali. Oke, sekarang kita ngomongin tentang kota-kota mana aja yang nggak bisa Mas Medclick lupakan selain Rengas Dengklok ya. Kemarin kita sudah sempat bahas. Pas banget timingnya. Iya, beberapa kali memang pas tanggal 16 pas malam tirakatan ya Mas itu ya. Benar. Itu berarti sampai di Rengas Dengklok. Iya. Oke, selain Rengas Dengklok nih Mas, titik mana lagi yang nggak bisa dilupain? Tegal. Kenapa di Tegal? Sekitar jam 1. Mampir di warteg apa gimana di Tegal? Di warteg. Jam 1 pagi melintas di jalan provinsi, tiba-tiba dari kanan kiri jalan itu kan ada gang-gang gitu kan. Muncul sekelompok pemuda. Tawuran, Mas. Tawuran. Tunggu, mereka tawuran. Mas Medclick ikutan? Enggak join. Pilih Melayu. Genjot Mas, jangan Melayu, sepedanya jam 1 pagi. Jam 1 pagi. Terus jadi itu gimana kronologinya? Tak lihat teriak-teriak bawa parang, udah guys. Lagi corona masih aja tawuran gitu ya. Tapi Mas Medclick terus melenggang saja ya. Iyalah, daripada di situ nonton ngapain? Kira jadi wasit kayak yuk gitu kayak support. Dekdok. Gitu. Selain Tegal, mana lagi? Selain ketemu orang tawuran. Yang pasti di Monas ya.
Oh, saya Monas juga Mas ya. Monas. Wah, jam berapa tuh Mas? Dan hari apa saya Monas? Sebenarnya sampai Monas jam dini hari. Oh, jadi, Senin dini hari tanggal 17 itu kan. Senin dini hari. Cuman karena kalau mau foto di Monas tengah malam juga bakalan percuma ya. Enggak bagus akhirnya juga. besok pagi aja lah. Ya. Oh, bermalam di Jakarta berarti? Istirahat di sana. Berapa lama Mas bermalamnya? 4 jam. 4 jam. Paginya baru foto-foto. Iya. Oh, kirain paginya tawuran lagi yang Tegal tadi ya. Yang Tegal udah sampai Jakarta ikut tawuran. Tapi emang penting banget ya Mas, setiap stopan tuh diabadikan gitu kan. Karena kapan lagi gitu. Betul. Terus untuk pernah ditilang nggak Mas? Apa ditanyain polisi gitu? Berurusan sama pihak berwajib? Enggak ya sama sekali hanya ya. di Monas itu kan saya juga selama perjalanan ini saya membawa ratusan masker. Oke. Saya bagi-bagikan ke orang-orang yang saya temuin gitu kan. Termasuk yang waktu di Monas itu kan ada polisi banyak yang sedang berjaga di situ. Ada juga foto-fotonya di sana kan. Saya bagikan juga untuk masker-masker itu. Dan beliau-beliau juga sangat apresiasi. Ke warga-warga di jalan gitu sharing sekalian gitu ya Mas. Keren banget ya. Selain fokus bersepeda juga tetap bagi-bagi masker. Bawa dari sini ya Mas. Bawa dari sini. Terus untuk bekalnya Mas McLeek sendiri nih, dari Solo tuh bawa baju ganti kah, bawa koper apa bawa lemari dibawa di belakang apa gimana Mas? Bekalnya seperti apa yang Mas McLeek bawa? Baju cuma satu. Yang dipakai dan satu lagi gitu. Iya. Apa yang hanya melekat di kulit aja? Yang melekat di badan. Oke, gitu. Terus untuk perlengkapan lain yang pasti power bank ya, karena saya membutuhkan banyak alat, banyak tool yang membutuhkan sumber listrik gitu kan. Saya bawa power bank banyak sebenarnya. Sekarang dibagi-bagiin juga nggak Mas? Power bank enggak ya? Enggak rugi. Kira dijualin sekalian gitu buat income. Efisien dan seefektif mungkin ya Mas, daripada bawa banyak terus berat malah jadi capek. Jadi kan makin capek. Baju memang jersey saya bawa satu aja. Untuk makan Mas, apa mesti Mas McLeek mengonsumsi apa sih biar kuat, atau mungkin di setiap kota juga makannya apa sih kok bisa sampai kuat banget gitu? Nasi kan Padang. perlu diperhatikan juga kan. Konsumsi apa kan perlu berpengaruh juga gitu. Jadi perbanyak buah, sayur, sumber protein, kurangin itu nasi. metek dari rumah orang apa gimana? Masa bawa sendiri? Apa gimana? Kalau kebanyakan mampir ke pasar apa gimana? Kan ya sebenarnya lebih mudah ya mencari buah ya di sepanjang perjalanan gitu kan. Di minimarket juga banyak. Jadi yang pasti sumber protein, terus buah, serat itu membatasi nasi ya Mas. Soalnya kan kalau insulin naik tuh, gula darah naik tuh ngantuk biasanya. Nasi dikurangi biasanya. Sama besesek juga ya kalau misalnya cuma nasi ya. Harus membuka ini loh, kancing ini loh. Iya makanya kayak kok banget. Kok apa jenengnya besesek banget, jembling banget, enggak asik. Oke Mas. Gitu. Kemudian kota-kota lainnya mungkin ada cerita-cerita khusus lagi mungkin di mana yang deket, yang jauh, paling jauh dari Solo tuh berarti kemana Mas selain Jakarta? Paling jauh di Malang. Ada apa di Malang kemarin? Di Malang saya benar-benar terharu. Jadi kenapa tuh? Di sana disambut oleh teman-teman dari rumah sakit tentara. Jadi saya masuk Malang itu sudah disiapkan patwal. Wah. Terus provos gitu kan. Itu memang sudah janjian sebelumnya atau spontan aja? Saya tidak tahu itu persiapannya bagaimana. Surprise yang berarti. pasti kan ada teman dari Solo yang kontak di teman di Malang. Saya baru pertama kali bertemu dengan beliau-beliau gitu, dan ternyata luar biasa sambutannya. Keren sekali, welcome party loh. Kaget ya Mas ya, kaget itu. Gimana mau party boy? Udah ibaratnya kayak welcome party kan jadi makin semangat nih Mas. Ada yang nyambut gitu loh. Ngomong-ngomong Mas McLeek ini sudah berkeluarga belum sih Mas? Sudah. Istri sama anak sudah ada? Udah ada. Bagaimana dari Solo awal? Lovers ada yang patah hati loh nanti. Sabar, maaf nih Solo Lovers yang nggak maksud nih ya. Nggak boleh pelakor nih. Saat ada Mas McLeek sudah ada ide tersebut dan akhirnya jalankan, apa maksudnya kayak reaksi mereka tuh seperti apa, respon mereka seperti apa, akan ditinggal ayah dan suami selama begitu lamanya menggunakan sepeda juga? Khawatir ya pasti. Khawatir. Kekhawatiran apa yang muncul di benak mereka Mas? Responnya cuman hati-hati ya. Udah. Tangguh luar biasa berarti. Memang karena sudah biasa kali ya. Jadi saya sepedaan kadang 2 hari 3 hari nggak pulang gitu kan.
anak-anak juga sudah tahu. Paling cuma telepon ya nyampe di mana. Oleh-oleh ya. Ya agak ribet ini ya. Lagi begini entah oleh-oleh. Saya gitu. Bisa enggak gitu. Cuman ada anak saya yang nomor 2 itu agak care-nya kebangetan. Agak rewel mungkin ya. Enggak juga. Biasanya kelayu. Udah rewel sampai mana hati-hati dan sebagainya. Keep in touch terus pasti sama ayahnya ya. Kalau istri sendiri apakah juga interest sama sepeda apa enggak, Mas? Enggak terlalu interest, tapi mendukung hobi saya. Wow. Atau mungkin interest di olahraga lain, panahan mungkin kalau macam-macam dipanah gitu misalkan ya. Kita enggak pernah tahu. Tolak peluru. Iya. Jadi memang didukung 100% sama keluarga. Dari keluarga kebetulan mendukung semua. Terus Mas Meklik ini setelah Mas Meklik menggoes selama sejauh ini gitu ya. Sekarang kalau naik sepeda dari rumah kemana tau gitu udah nggak ada rasanya dong Mas berarti ya nggak sih? Apa tetap capek juga? Tetap capek karena kan kemanaan lewatnya Kalioso. Emang repotin diri ya. Karena kalau terlalu deket tuh kayak apa nih nggak kerasa. Nggak ada tantangan gitu. Satu kali genjot kok udah nyampe gitu. Coba naik becak lampu itu berat banget genjotnya tuh. Mungkin besok ke depan bisa Mas pakai becak lampu 18 keliling Jawa gitu. Lem cyclist ya. Ya, buat Stroll Lovers yang mau nanya-nanya bisa langsung di WhatsApp. Kita akan bacakan nanti. Ini udah ada yang pertanyaan yang cukup menarik ya. Menarik sekali, kita nggak kepikiran sih. Terima kasih loh sudah memberikan ide pertanyaan karena jujur banyak banget yang mau tanyain karena apa ya unik gitu loh Mas dan menjadi pionir juga kan. Untuk teman-teman sekomunitas sendiri Mas Meklik tergabung di komunitas apa nih? Sebenarnya saya di Solo sendiri hanya ikut di Stratos Owner Solo Raya. Hanya itu, tapi kalau yang di Indonesia saya ikut di Stratos Cycling Club. Oke. Jadi dari anggota komunitas tersebut apakah hanya Mas Meklik aja nih yang baru melakukan ini atau teman-teman lain ada yang pernah juga semacam itu? Belum ada. Wah. Pionir beneran sih ini. Ini ada Stroll Lovers yang mau nanya nih Mas Meklik. Ada dari Yuda di Boyolali mau tanya Mas Met, bersepeda segitu jauhnya pakai masker enggak? Karena kan bahaya kalau nggak pakai masker gitu ya, masih dalam kondisi Covid seperti ini gitu. Oke, jadi sepanjang perjalanan tetap karena ini olahraga kardio. Jadi bersepeda atau jogging itu kan olahraga kardio. Itu tidak disarankan untuk memakai masker. Karena pernafasan juga kali ya Mas. Benar. Dan itu akan berakibat fatal jika tetap dipakai. Ada yang meninggal juga kan Mas waktu itu. Jadi pakai masker. Teman-teman medis juga menyarankan kalau memang olahraga kardio ya tidak pakai masker. Tapi tetap ya, jadi masker tetap dicantolin, dipakai. Nanti ditutupkan hidung dan mulut waktu berhenti atau berdekatan dengan orang. Tapi kalau waktu melaju ya dibuka aja. Tetap dipakai, tetap dijaga protokol kesehatannya saat harus bersinggungan sama orang lain. Gitu ya. Alternatifnya pakai face shield bisa nggak sih Mas atau ini nggak efektif, nggak seefektif kalau masker? Kalau pakai face shield ya bisa sih kalau speednya rendah. Kalau speed tinggi saya kira agak merepotkan juga. Sedangkan di kasus ini speednya tinggi terus ya Mas? Iya. Sampai terbang nggak Mas? Tinggi sampai terbang gitu nggak terasa. Sepedanya Siva gitu. Mbak Krisna. Oke. Gitu. Ada yang pertanyaan menarik dari Arika di Panularan nih Mas Meklik katanya, halo Mas Meklik, tanya dong, ini apakah ada pengalaman supernatural? Ya, tadi kita sempat ngobrol juga pas cover ya Mas ya. Supernatural kali ya maksudnya. Iya. Jadi sebenarnya ada beberapa, cuman kan memang seru nih. Seringnya tidak saya perhatikan gitu. Iya. Jadi beberapa kali pengalaman juga melewati tengah hutan juga tengah malam gitu. Daerah mana tuh Mas? Yang kemarin yang paling terasa itu di Pracimantoro arah ke Pacitan. Itu mulai masuk ba'da maghrib di daerah Panung. Itu jadi ya hutan kanan kiri, hutan, jalannya lika-liku, turunan gitu. Ada di satu titik jalan itu turun sebenarnya di cyclocom saya di speedometer itu kan kelihatan berapa kemiringannya. Landainya jalan gitu ya. Itu terlihat persennya ini minus, berarti ini turun jalannya. Tapi speednya ikut turun. Kok aneh ya? Iya terus. Loh, kok aneh gitu. Tak kayu juga agak berat. Ini ada yang aneh gitu. Apa ada yang bonceng kali ya Mas ya? Ada boncengannya. Saya sampai tengok-tengok ke belakang. Itu keadaan jalan sepi
sama sekali sepi. Atau ada yang lewat-lewat juga? Enggak, sama sekali ya. Wah, lumayan itu ya. Itu setelah saya live IG sih. Live IG habis itu mungkin ada yang nggak kurang berkenan mungkin ya. Sama kita live IG-nya? Oh bukan. Kirain kita yang bawa-bawa gitu loh, bawa-bawa orang. Kurang berkenan karena live-nya nggak sama kita. Itu. Ya ampun nih. Kalau untuk yang daerah lain tidak ada masalah sampai sebenarnya ada beberapa titik juga yang katanya orang wingit gitu kan. Iya, singit ya, tapi alhamdulillah saya lewati juga tidak masalah. Alhamdulillah. Mungkin karena restu keluarga juga didoain terus. Dan selama doa terus kan Mas pastikan ya. Berdoa terus. Sama Solo Lovers juga pasti didoain selamat terus sama kita juga setiap selesai live tuh kita selalu berpegangan tangan Mas. Sebelum kita live kayak kita doain Mas Medclick yuk biar sehat-sehat terus. Karena kesehatan kan juga salah satu concern yang penting juga ya Mas ya. Itu dia kayak fitnya. Kalau misalnya tiba-tiba ngedrop kan auzubillah ternyata bisa sampai sini dengan sehat alhamdulillah. Nah, itu gimana Mas selama perjalanan ataukah ada struggling ngedrop gitu? Gelombang kesehatannya Mas Medclick gimana nih? Pernah 2 kali ngebong lah istilahnya kalau dalam olahraga itu. Jadi pasokan makanan terlambat, jadi untuk diubah menjadi energi jadi terlambat. Jadi karena apa tuh Mas? Ya telat makan. Telat intake. Ya, telat intake makanan atau telat intake asupan nutrisi gitu. Itu akhirnya untuk mengangkat tenaga agar muncul lagi itu susah. Harus nunggu 2 jam makan, nunggu 2 jam baru bisa ngangkat lagi. Nah, ini istilahnya kalau orang dalam olahraga lari atau sepeda itu ngebong gitu. Ngebong itu jadi mau ngayuh juga rasanya lemes udah gitu. 2 kali tuh ngalami seperti itu. Solusinya apa? Solusinya apa pas itu? Kebetulan bawa energy bar. Saya makan terus saya istirahat hampir 2 jam baru bisa naik lagi sih. Ya kayak dopingnya tuh itu benar, ya Mas, snack energy bar keren banget. Oke deh kalau gitu. Kemudian nih Mas, rencana ke depan Mas Medclick ini setelah ini apakah akan kemana nih? Akan bersepeda berkeliling Eropa mungkin atau ke Jepang atau kemana nih? Ke Eropa kan masih. Oh iya sorry. Gimana Mas rencana ke depan Mas? Sebenarnya punya target pribadi untuk tahun 2023 ingin mengikuti acara Audax di Paris 1200 kilo. Itu nanti dibatasi waktu 90 jam. Jadi Mas Medclick akan bersepeda di sana atau dari Solo ke Paris? Dari Paris. Naik sepeda. Sorry. Paris, kirain Paris. Loh, ini loh rekor muri loh dari Solo ke Paris naik sepeda. Kalau itu takut bledos kempolnya ya. Istri tidak ridho kalau itu pasti. Iya. Bisa naik pesawat enggak gitu mungkin ya. Iya. Jadi nanti di Paris ya Mas ya. 2023. Iya, target pribadi itu sih. Oke, untuk dari tahun 2021 ke 2023 ngapain Mas? Keliling Tawamangu 12 kali gitu misalkan apa gimana? Ini mungkin sudah ada di akhir tahun nanti Solo Bali. Wah, aduh. Pengen nih. Live lagi ya Pak? Live lagi kali Pak Diki ya. Solo Bali ya Pak ya. Kalau ke Bali di sana lagi nonton Keca gitu kita live IG sekalian berwisata. Keren banget ya Solo Lovers buat yang mungkin nih kepengen juga kayak tertarik, wah kayaknya asik juga ya pengalaman sepedaan jauh banget sendirian gitu, terus pengen nanya-nanya lebih bisa langsung ke sosmednya Mas Medclick aja. Apa Mas Instagramnya? Di med.click. Ya, mad.click CLICK ya. Betul. Alright, untuk Mas Medclick nih secara pribadi mau mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang sudah membantu, siapa saja mau? Pada kesempatan kali ini saya ucapkan terima kasih kepada. Jangan nangis, tenang aja, jangan nangis. Oke, terharu gitu loh, kayak terharu. Kamu biar dapet. Oh sorry. Iya. Lanjut Mas, silakan. Di setting piye iki? Belum scripted coba. Kasih back sound. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada yang telah mendukung acara ini, khususnya Solo Radio sebagai eksklusif media partner, kepada Dejamoni Official, kepada Strive Indonesia, kepada PV Erwin, terus kepada tim charity saya yang super hebat, ada Pak Diki, ada Mas Andi, ada Mas Badi, ada Mas Fajar, ada Mas Rizkon, ada Mas Satria. Dan tanpa mereka saya tidak bisa berhasil menyelesaikan perjalanan ini. Dan terima kasih kepada semua teman-teman komunitas sepeda di seluruh Indonesia yang terus mendukung saya. Banyak sekali WA, banyak sekali DM yang di situ mensupport saya, mendukung saya. Saya ucapkan terima kasih.
Itu. Oke. Terima kasih Mas Matt Klik. Terima kasih luar Mas biasa. Klik. Dan kita mau mengucapkan sekali lagi congratulations Mas atas pencapaian yang luar biasa ini. Ditunggu nanti gerakan-gerakan yang lain. Insyaallah. Bersepeda yang lain. Kayak tadi misalkan nanti ke depan mungkin beberapa puluh tahun ke depan bersepeda ke Mars, mungkin ke Saturnus sama NASA, kita nggak pernah tahu. Pergi ke bulan ya. Terima kasih Mas Matt Klik. Semangat terus sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Iya, ketemu lagi di gerakan-gerakan dan aksi-aksi yang lain ya. Ketemu lagi di Paris Mas, mungkin nanti jadi partner nanti kita lagi. Kalau sampai 2023 ya, amin. Bonjour. Ya, bonjour. Mas Matt Klik.